وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk bisa bertemu di majelis yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk dalam rangka thalabul ilmi, dan kita akan mulai. Namun sebelumnya saya mau tanya, hari ini tanggal berapa Bapak Ibu-ibu? 11 Sya'ban. 11. Masya Allah. Bapak, betul? 11. Ya. Hari ini tanggal 11 Sya'ban. Berarti Ramadan sudah dekat. Ya. Persiapannya harus semangat, harus dipersiapkan sebaik mungkin. Ya. Tamu yang agung mau datang, maka persiapannya harus matang. Kita dulu pernah sampaikan di sini apa yang harus kita persiapkan. Yang pertama ilmu, yang kedua rencana, planning. Ya. Rencana kita apa? Yang ketiga latihan. Kita Ramadan nanti pengen apa, dilatih dari sekarang. Kalau pengen khatam 3 kali, latihan dari sekarang. Sebetulnya sudah terlambat, tapi tidak apa-apa telat daripada ketinggalan. Tidak apa-apa terlambat daripada tertinggal. Makanya kalau pengen khatam 3 kali, siapkan. Berarti sehari 3 juz. Kalau pengen khatam 5 kali, persiapkan. Berarti sehari sekitar 5 juz. Ya. Pengen khatam 10 kali, persiapkan sehari. Seperti latih dari sekarang. Nah, termasuk persiapan yang paling penting adalah masalah ilmu. Dan para ulama itu menyebutkan namanya fiqhul mawasim, fikih musim-musim atau fikih musiman. Apa itu fikih musiman? Ya, kalau musim mau Ramadan, maka membahas fikih Ramadan. Mau haji, membahas fikih haji. Ya, kalau mau nikah, tidak ada musim nikah ya. Nah, diantara kebiasaan para ulama kalau mau masuk Ramadan selalu membahas fikih Ramadan, berulang-ulang tiap tahun. Ya, terus diulang. Ya. Maka di pertemuan yang singkat ini saya akan membacakan materi tentang fikih puasa. Ini materi ini biasanya saya pakai untuk daurah. Daurahnya itu dari jam 8:30 sampai zuhur. Ya, tapi ini dalam waktu 45 menit mau kita press dalam 45 menit. Ya, apa yang bisa kita bahas tentang fikih puasa. Ya, kalau dalam daurah kemarin di awal bulan lalu kita sampaikan daurah di Masjid Munirah. Itu dari 8:30 sampai zuhur, lengkap pembahasan dari mulai awal Ramadan sampai zakat fitrah, sampai salat tarawih, sampai semua hal yang berkaitan dengan Ramadan. Tapi mungkin kali ini cuma membahas beberapa saja. Tentang Ramadan kita sudah tentu tahu bahwa ada hal yang diwajibkan, yaitu puasa. Allah SWT firman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Karena puasa hukumnya wajib di bulan Ramadan, maka mempelajarinya hukumnya juga wajib. Maka dari itu kita harus tahu siapakah orang-orang yang diwajibkan berpuasa. Yang pertama adalah orang muslim. Ya. Orang kafir apakah wajib puasa, Ibu? Orang kafir wajib puasa. Orang kafir wajib sholat. Orang kafir wajib zakat. Orang kafir wajib haji. Orang kafir wajib umroh. Orang kafir wajib melakukan semua yang diwajibkan oleh semua orang. Karena kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan itu bukan khusus orang beriman.
Akan tetapi orang kafir juga terkena beban kewajibannya. Akan tetapi kita tidak wajib untuk menuntut mereka melakukannya, karena kalaupun mereka melakukannya nggak sah sampai mereka masuk Islam. Dan kalau mereka masuk Islam diampuni yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau orang kafir nggak puasa, ya itu harusnya hutang. Tapi begitu masuk Islam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau umur 35 tahun atau 40 tahun masuk Islam, ya begitu masuk Islam selamat ya, Anda punya hutang puasa 600 hari ya. Baru-baru sudah masuk baru-baru sudah ditagih hutang ya, puasa 25 tahun misalnya. Ya. Murtad lagi nanti dia. Ya. Al-Islamu yahjubu ma qabla. Islam menutup semuanya yang telah lalu. Begitu juga sholat. Sholat itu kalau ditinggalkan dengan sengaja harus diqadha. Tapi orang kafir masuk Islam enggak ditagih sholat. Sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, balik. Orang balik tidak orang yang sudah balik wajib puasa. Yang belum balik tidak wajib. Ya, yang belum balik tidak wajib. Tapi ketika sudah mumayyiz itu sudah bisa makan sendiri, istinja sendiri, itu sudah mumayyiz. Kalau sudah mumayyiz, sudah sah melakukan puasa, maka diajarin puasa. Kalau nggak kuat sehari, ya setengah hari. Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan anak-anak untuk diajarkan sholat, diperintahkan sholat untuk usia 7 tahun. Maka puasa juga, karena 7 tahun itu biasanya anak-anak sudah mumayyiz. Sudah bisa makan sendiri, sudah bisa istinja sendiri biasanya. Maka sudah mulai diajarkan untuk puasa sebagaimana sudah diperintahkan untuk sholat. Yang ketiga, berakal. Orang gila tidak wajib puasa. Orang pingsan apakah wajib puasa? Nah, wajib. Kalau pingsan sampai sehari penuh, dari mulai subuh sampai maghrib, maka dia wajib qadha 1 hari. Tapi kalau pingsan hanya sebagian hari, puasanya sah. Misalnya dari subuh pingsan atau koma, maghrib kurang 5 menit sadar, maka puasanya sah hari itu. Tidak perlu mengqadha. Tapi biasanya orang koma itu kan dia sakit ya, terus nggak puasa. Nah, tapi kalau misalnya, ya, maka dia puasanya sah. Yang keempat, mukim. Bukan musafir. Nah, perkara mukim ini akan kita jelaskan detailnya di dalam babnya. Karena ada banyak dari ibu-ibu salah paham, bapak-bapak salah paham tentang siapa orang yang mukim itu. Ya. Dia mengira dirinya musafir, padahal dirinya mukim. Harusnya wajib puasa, malah tidak puasa. Harusnya tidak qashar sholat, malah qashar sholat. Loh, saya kan musafir, padahal safarnya sudah habis. Ya, saya belum pulang, tapi Anda sudah dihukumi mukim. Jadi selama itu sholatnya diqashar terus, tidak sholat Jumat, tidak puasa. Padahal harusnya sholatnya tidak boleh diqashar, harusnya sholat Jumat, harusnya puasa. Karena apa? Karena tidak hadir majelis taklim. Ya. Nah, yang kelima, mampu. Kalau sudah tua, sudah sepuh, tidak mampu puasa, ya maka kewajibannya adalah bukan puasa, kewajibannya adalah fidyah. Orang yang tidak mampu meliputi 2 orang, yaitu orang sakit yang tidak lagi diharap sembuhnya. Orang sakit yang tidak lagi diharap sembuhnya, maka dia membayar fidyah, tidak wajib puasa. Contohnya orang sakit kanker yang sudah lama, sudah potensi sembuhnya sedikit, ya, maka dia tidak wajib puasa lagi. Nggak wajib qadha, karena kapan? Hari berikutnya juga diprediksi masih sakit terus, maka kewajibannya berubah menjadi apa? Fidyah. Kalau suatu hari tiba-tiba sembuh, maka yang lalu-lalu kewajibannya fidyah tetap. Kalau sembuh berarti kewajiban yang baru adalah puasa. Yang lalu-lalu apakah harus bayar puasanya? Enggak, dibayar fidyahnya kalau belum dibayar. Yang keenam, ya, jadi yang mampu meliputi 2 orang, yang tidak mampu meliputi 2 orang. Yang pertama orang tua yang sudah sepuh, yang kedua adalah orang sakit yang tidak lagi diharap kesembuhan. Nah, itu tadi orang-orang yang wajib puasa. Ya, muslim, balik, berakal, mukim, mampu dan tidak haid dan nifas.
Kemudian rukunnya puasa ada dua. Rukun puasa ada dua. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari pembatal puasa sampai matahari tenggelam. Ya, rukun puasa hanya dua. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua menahan diri dari pembatal puasa sampai matahari tenggelam. Untuk niat ini ada 4 hal yang harus diperhatikan. Untuk niat ini ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, orang yang niat puasa, 1, harus bulat niatnya, bulat tekadnya, nggak boleh digantung. Maksudnya bagaimana? Nggak boleh bilang kalau besok saya sehat saya puasa, kalau nggak sehat saya nggak puasa, nggak boleh. Ketika pagi hari, oh saya sehat saya puasa, puasanya nggak sah. Nah, besok kalau berangkatnya waktunya pas ya puasa, kalau nggak pas ya saya nggak puasa. Itu kalaupun dia puasa, puasanya nggak sah. Karena niatnya harus bulat. Niat besok mau puasa. Ya. Misalnya jika besok 1 Ramadan saya mau puasa, jika besok bukan ya saya nggak puasa. Ini nggak sah puasanya. Nah, harus bulat tekadnya. Itu yang pertama dalam masalah niat. Yang kedua, niatnya itu harus ditentukan. Tidak boleh cuma niat saya besok mau puasa. Harus terbetik puasanya puasa apa? Puasa wajib Ramadan. Harus terbetik puasa wajib Ramadan. Karena puasa itu ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Dan keduanya ini ada beberapa perbedaan yang akan kita bahas. Ya. Jadi selain tekadnya bulat, harus ditentukan, terbetik di hatinya itu besok mau puasa wajib Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah meniatkan sebelum masuk waktu subuh. Meniatkan sebelum masuk waktu subuh di malam hari. Jadi mulai habis maghrib, waktu niatnya itu mulai habis maghrib. Artinya bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kalau kita habis maghrib terbetik, besok harus puasa Ramadan. Udah itu sudah dianggap niat. Habis itu ketiduran, bangunnya adzan subuh, tidak sahur, maka sudah sah. Bapak bangun sahur, ibu-ibu bangun sahur, ngapain bangun sahur? Saya bangun sahur ini ya besok mau puasa Ramadan. Ya udah, itu sudah dianggap sebagai niat. Selama sebelum subuh maka sah. Ya. Kalau niatnya habis subuh tidak sah. Nah, ibu-ibu nanti kalau ada pertanyaan nanti di waktu pertanyaannya, tolong jangan memotong bicara, itu kurang pas ya. Ya, jadi niat puasa itu ini termasuk beda antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa wajib itu harus diniatkan di malam hari. Nabi SAW mengatakan la siyama, tidak ada puasa bagi yang belum meniatkannya di malam hari. Maksudnya adalah puasa wajib. Puasa wajib itu ada apa saja, Bapak Ibu? 1 Ramadan, 2 nazar, 3 qadha. Ini 3 puasa wajib. 1 nazar, 2 qadha, 3 Ramadan. Ya. Juga ada puasa membayar dam tamattu, kalau nggak mampu puasa 10 hari, ya itu harus diniatkan di malam hari. Ya, niatkan di malam hari. Misalnya bangun tidur kesiangan, ini hari apa? Senin. Aku tak puasa, sekalian bayar utang, nggak boleh. Kenapa? Karena puasa bayar utang itu puasa apa? Wajib. Kalau mau bayar utang niatnya dari malam. Niatnya dari malam hari. Nggak boleh niatnya setelah subuh. Kalau puasa sunnah boleh. Pagi-pagi mau bikin teh, diingatkan anaknya, loh Bu, ini Senin nggak puasa? Oh iya Senin, aku tak kira ini hari apa gitu ya, saya lupa. Niat puasa, selama belum melakukan pembatal puasa nggak masalah. Boleh. Tapi kalau puasa wajib nggak boleh. Harus niat di malam hari. Ya, ini yang ketiga. Jadi yang pertama harus bulat, yang kedua harus ditentukan, yang ketiga
harus di malam hari. Yang keempat, harus diulang setiap malam niatnya, karena setiap harinya itu ibadah tersendiri. Kalau batal satu puasa, maka bayarnya juga satu puasa. Jadi niatnya diulang setiap malam. Itu yang pertama. Jadi perbedaan puasa sunnah dan puasa wajib adalah ada 3 di antaranya, perbedaan puasa sunnah dan puasa wajib. Di antaranya yang pertama, puasa wajib harus diniatkan di malam hari. Kalau puasa sunnah boleh diniatkan setelah subuh. Ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua, puasa wajib tidak boleh dibatalkan tanpa udzur. Kalau puasa sunnah boleh dibatalkan. Jadi puasa Senin Kamis, pergi ke rumah orang disuguh, tamunya cuma 2 orang, sudah dibelikan makanan, batalkan. Tapi kalau puasa wajib nggak boleh batalkan. Puasa qadha nggak boleh batalkan. Puasa nazar nggak boleh batalkan. Puasa Ramadan nggak boleh batalkan tanpa udzur. Sakit, safar, lemah. Nah, itu beda yang kedua. Beda yang ketiga, puasa wajib tidak harus izin suami. Ini untuk ibu-ibu. Ya. Puasa wajib tidak harus izin suami. Kecuali puasa qadha, kalau waktunya masih panjang. Misalnya punya hutang 10 hari di Ramadan, begitu masuk bulan Syawal dia pengen mengqadha di bulan Syawal. Pada dasarnya tidak harus izin suami, tapi sebaiknya izin karena waktunya masih longgar. Karena waktunya masih longgar. Adapun puasa sunnah, dia tidak boleh tanpa izin suami, kecuali puasa sunnah yang berulang sekali setahun. Misalnya 6 hari di bulan Syawal, itu tidak wajib izin suami jika sudah mepet. Misalnya Syawalnya kurang 6 hari, saya mau puasa Syawal 6 hari, jadi suami nggak ngizinkan, nekat. Lalu tanggal 3 Syawal mau puasa, suami nggak ngizinkan, nggak apa-apa. Nanti besoknya masih ada, 5 Syawal masih ada, 10 Syawal, begitu 23 Syawal, 22 Syawal ya, berarti kan tinggal 6 hari. Syawal bisa 29, bisa 30. Aku besok mau puasa, nggak boleh, nekat, nggak pamit. Aku nggak boleh, ya nggak apa-apa. Aku melarang, ya nggak boleh kamu melarang. Tetap nekat puasa. Dosa nggak? Nggak. Kamu nggak taat sama suami, nggak apa-apa dalam hal ini. Puasa Arafah, besok puasa Arafah, nggak, kamu jangan, nekat. Setahun cuman puasa Asyura, tidak perlu izin suami. Ya. Nah, itu rukun yang pertama, niat. Rukun yang kedua adalah apa? Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Maka jika fajar terbit mulai puasa, tidak boleh melakukan pembatal puasa mulai fajar terbit, ditandai dengan azan subuh. Begitu azan subuh, stop kegiatan yang membatalkan puasa. Apa itu? Makan, minum, dan lain sebagainya. Jadi kalau makan sahur, mendengar azan subuh, maka harus stop makan, dan yang di mulut harus dikeluarkan. Kalau makan sahur, dengar azan, masih ngunyah, terus ditelan, puasa hari itu batal. Nah, loh, katanya kalau ada hadis, siapa yang sahur mendengar azan, hendaknya diselesaikan sahurnya. Itu yang dimaksud bukan azan subuh, yang dimaksud azan awal. Ya. Jadi siapa yang azan subuh masih makan, azan subuh masih minum, puasanya batal menurut 4 mazhab. Menurut 4 mazhab. Kalau mempelajari hadis itu harus dibaca keterangannya, jangan dibaca hadisnya disimpulkan sendiri. Bahaya. Ya, bahaya.
Ini ada hadisnya, hadisnya sahih, pemahamannya yang salah. Hadisnya sahih, tapi pemahamannya yang salah. 4 mazhab sepakat, nekat memasukkan makanan, habis adzan subuh, puasanya batal. Puasanya batal. Baik, itu 2 rukun puasa. Ya. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, masuknya benda apapun ke dalam tubuh melalui lubang yang terbuka. Masuknya benda apapun ke dalam tubuh melalui lubang yang terbuka. Para fuqaha menerjemahkan makan dan minum itu. Makan dan minum adalah masuknya benda apapun meskipun yang tidak biasa dimakan. Ya. Nelan koin. Kalau sengaja batal. Ya. Mainan benang ditelan, batal puasanya. Melalui lubang yang terbuka. Lubang yang terbuka itu apa? Ada yang disepakati oleh para ulama. Apa itu? Mulut, hidung, 2 kemaluan. Itu lubang yang terbuka. Ketika masuk benda apapun lewat 4 jalan itu, semua ulama sepakat, mayoritas ulama batal. Yang ada perbedaan, apakah telinga itu lubang yang terbuka. Mazhabnya Syafi'i, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan telinga itu lubang yang terbuka. Maka kalau ada yang mainan cotton bud masuk ke dalam, batal puasanya. Sebagian fuqaha mengatakan telinga tidak termasuk lubang yang terbuka, maka tidak batal. Tetes telinga tidak membatalkan puasa. Tetes telinga tidak membatalkan puasa. Menurut sebagian ulama ada khilaf. Baik, hati-hati. Kalau saya wallahu alam lebih memilih telinga itu tidak termasuk lubang yang terbuka. Jadi yang disepakati apa? Mulut, hidung. Adapun telinga ada khilaf. Saya lebih memilih wallahu alam yang tidak termasuk lubang yang terbuka. Ini. Adapun yang tidak termasuk yang terbuka adalah mata. Mata itu tidak termasuk lubang yang terbuka. Jadi kalau tetes mata tidak batal. Meskipun habis netes terus kerasa pahit, itu karena meresap lewat pori-pori, bukan karena lubang yang terbuka. Maka kalau kita memahami ini, kita mengatakan semua yang masuk ke mulut, sisa makanan yang ada di gigi saat sahur, habis adzan subuh di masjid, kok ada daging empal tadi malam sahur, eman-eman. Ya. Kalau ditelan batal puasanya. Ya. Jika mungkin dibuang, dia mampu, terus sengaja ditelan, batal puasanya. Nah, tapi kalau nggak sengaja tertelan, tidak batal. Air liur kalau ditelan tidak batal. Ya, meskipun dikumpulkan di mulutnya, sampai banyak, selama belum keluar, ditelan lagi tidak batal puasanya. Tapi kalau sudah keluar, di sini dimasukkan lagi, dia batal puasanya. Ini disebutkan oleh fuqaha. Jadi bukan lucu. Ini saya bukan ngelucu ya. Tapi memang disebutkan begitu oleh fuqaha di kitab-kitab. Nah. Begitu juga kalau air liur ini bercampur sebuah zat atau benda yang baik najis maupun suci, kemudian tertelan, batal. Misalnya apa? Pasta gigi. Ya, pasta gigi ini kalau larut di dalam air liur kemudian tertelan, batal puasanya.
Jadi kalau siang hari mau gosok gigi hati-hati. Ya, kalau sampai tertelan di sini ada rasa minnya, batal puasanya. Ada rasa pasta giginya, batal puasanya. Nah, berarti saya nggak boleh pakai odol? Ya boleh, tapi jangan sampai tertelan. Kalau tertelan batal. Kalau nggak sengaja gimana? Nggak sengaja itu tidak semuanya nggak batal. Ada nggak sengaja yang batal. Nanti kita bahas. Tidak semua tidak sengaja itu tidak batal. Nanti kita bahas insyaallah. Begitu juga kalau gusinya berdarah, kemudian darahnya menyatu dengan liur, kemudian ditelan, batal puasa. Karena sudah bercampur dengan benda lain. Kecuali dia nggak tahu. Kalau tahu, nggak diludahkan, tahu, ditelan, batal. Ya. 3, merokok membatalkan puasa. Kenapa? Asap. Yang dihisap apa? Asap. Jadi kalau ibu-ibu masak, asapnya kan dihirup, berarti batal puasanya? Enggak. Karena rokok itu yang dihirup bukan cuma asap, tapi racun-racunnya. Aneh ya orang rokok ya. Bayar uang, beli racun, diserup. Habis itu sakit. Semua dokter sepakat rokok itu memberikan penyakit. Ya. Semua lembaga fatwa udah sepakat. Di Timur Tengah loh ya, di Indonesia enggak. Di Al-Azhar sudah bilang rokok haram. Di Darul Ifta Mesir sudah bilang rokok haram. Di Saudi rokok haram. Semua negara ya. Kecuali di mana? Indonesia. Pak ya ini ngajar sampai apa nih muridnya. Nah, rokok itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena ketika dihisap itu yang masuk bukan cuma asap. Rokok itu haram, bapak ibu. Kalau ibu-ibu ini suaminya merokok, bilang rokok itu haram, dosa. Tanggung jawabannya berat. Karena beli kan pakai uangnya dipertanyakan, kenapa kok dibuat beli barang haram? Belum lagi kalau sakit, belum lagi mengganggu orang pakai. Nah. Berikutnya, suntikan obat insulin, vaksin tidak membatalkan puasa selama yang dimasukkan bukan nutrisi. Kalau yang dimasukkan nutrisi seperti infus, maka dia dihukumi makan dan minum. Tapi kalau suntik obat, suntik vaksin tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena bukan melalui lubang yang terbuka, tapi dimasukkan dipaksa. Kecuali nutrisi yang dimasukkan batal puasanya karena dihukumi seperti makan dan minum. Obat asma sejenis Ventolin, ya, semprot, gitu ya. Itu para ulama berbeda pendapat apakah membatalkan puasa atau tidak. Ada sebagian fuqaha Syafi'iyah mengatakan puasanya batal. Ada sebagian fuqaha mengatakan puasanya tidak batal. Alasannya apa? Alasannya yang masuk itu sangat sedikit sekali. Jadi Ventolin itu sangat sedikit. Ventolin tahu ya, ibu? Orang yang asma itu punya obatnya. Yang disemprotkan. Itu botolnya kan kecil, isinya cuma berapa? 10 mili atau 15 mili. Itu bisa disemprot kalau nggak salah 100 kali. Berarti 0,0 sedikit sekali. Lebih sedikit dari air sisa kumur ketika kita wudhu. Kalau kita wudhu kan pasti ada sisa, nggak mungkin dikeringkan loh ibu-ibu. Kalau kumur waktu wudhu ngambil tisu dikeringkan. Nah, Ventolin itu lebih sedikit dari itu. Sehingga sebagian ulama mengatakan tidak batal, tapi sebagian ulama mengatakan batal. Ini termasuk yang ada khilaf, yang termasuk ada khilaf. Pembatal yang kedua adalah berhubungan suami istri sebelum matahari tenggelam. Tahu sedang puasa dan ingat, tidak lupa. Ini melakukan pelanggaran besar.
Maka suami istri harus melakukan 3 hal. 1, harus bertaubat. Jadi suami istri harus taubat. Yang kedua, harus melanjutkan puasa hari itu. Puasa yang sudah rusak itu harus dilanjutkan sampai maghrib. Yang ketiga, harus mengqadha puasa yang dirusak itu 1 hari. Jadi harus taubat, harus melanjutkan puasa sampai maghrib, harus mengganti 1 hari puasa yang dia rusak. Ini 3 hal, suami dan istri. Khusus suami ada tambahan 1, membayar kafarat. Yang bayar suaminya saja. Apa kafaratnya? Membebaskan budak. Hari ini ada budak? Enggak ada. Berarti pindah ke yang kedua, puasa 60 hari berturut-turut, tidak boleh ada jeda. 60 hari berturut-turut puasa. Kalau aku capek, bosan puasa terus besok praise baleni meneh 0. Ini pembatal yang kedua. Pembatal yang ketiga, berniat membatalkan puasa, udah batal puasa. Aku nggak kuat, aku tak batal puasanya, meskipun sudah makan dan belum makan dan minum. Habis itu nggak jadi aku tak puasa lagi, nggak bisa untuk 1 hari. Berniat membatalkan puasa sama dengan apa? Puasanya. Meskipun tidak makan dan minum, batal puasa. Beda dengan sholat. Kalau sholat niat membatalkan sholat nggak batal. Tapi kalau puasa niat membatalkan puasa sudah batal. Yang keempat, sengaja muntah. Jika tidak sengaja tidak batal. Sengaja muntah, misalnya sahurnya makanan yang dia nggak cocok perutnya, kemudian perutnya nggak enak, akhirnya dimuntahkan, maka batal puasa. Yang kelima, haid dan nifas. Wanita yang berpuasa kemudian sebelum maghrib haid, maka dia batal puasanya. Yang ketujuh, murtad atau keluar dari Islam, dia batal puasa. Itu tadi pembatal puasa. Nah, berikutnya, jika tidak sengaja, tadi kan saya sampaikan, tidak semua tidak sengaja itu tidak batal. Ada tidak sengaja yang tetap batal meskipun nggak sengaja. Misalnya, orang yang tidak sengaja masuk benda ke dalam tubuhnya, tidak sengaja makan, tidak sengaja minum, bukan lupa loh ya, tapi apa? Tidak sengaja. Maka dia kemungkinannya sedang melakukan yang diperintahkan atau sedang melakukan yang tidak diperintahkan. Misalnya sedang melakukan yang diperintahkan, misalnya apa? Misalnya kumur-kumur saat wudhu. Orang yang kumur-kumur saat wudhu itu kan ada potensi nggak sengaja ketelan, betul nggak? Kalau dia sedang wudhu dan tertelan, ada kemungkinan 2. Yang pertama, dia melakukan sesuai caranya. Yang kedua, tidak sesuai caranya. Jadi kumur-kumur dan istinsyak saat puasa itu ada apa? Caranya. Caranya apa? Tidak boleh berlebihan. Beda dengan saat tidak puasa, justru disuruh berlebihan saat kumur atau saat istinsyak yang serius. Kecuali puasa nggak boleh. Puasa ambil air istinsyak, ya pasti apa? Masuk, batal puasa. Saya nggak sengaja tersedak, batal puasanya. Kenapa? Kamu istinsyaknya kumur-kumur tersedak, batal nggak puasanya? Dilihat kumur-kumurnya berlebihan atau tidak. Berlebihan itu tersedak, batal puasanya. Sudah dibilangi nggak boleh berlebihan. Atau jumlahnya dilebihkan, disunahkannya 3 kali, dia 4 kali, yang keempat kesedak, batal puasanya. Saya nggak sengaja. Tidak semua tidak sengaja itu dihukumi nggak batal. Ada yang nggak batal, ada yang batal. Yang batal apa? Dia melakukan yang diperintahkan tapi caranya nggak sesuai atau jumlahnya ditambah, terus nggak sengaja ketelan, batal.
Tapi kalau kumur-kumurnya sesuai, ketika kumur-kumur udah pelan-pelan kesedak masuk, batal nggak? Enggak. Karena apa? Karena sedang melakukan yang diperintahkan sesuai dengan caranya. Nggak sengaja tertelan, batal nggak? Enggak. Ya. Jadi imma dia sedang melakukan yang diperintahkan atau sedang melakukan yang tidak diperintahkan. Kalau melakukan yang tidak diperintahkan, tidak sengaja, batal. Misalnya apa? Berenang. Siang-siang puasa berenang. Dia diperintahkan nggak? Enggak. Keselak. Saya nggak sengaja, batal. Pagi-pagi bangun tidur, habis subuh mau mandi berangkat kerja. Mandinya itu diperintahkan nggak? Enggak. La wajib wala sunnah. Yang mandi wajib itu karena haid nifas, hadas besar, junub. Kalau mandi sunnah itu ketika sholat Jumat misalnya. Kalau mandi mau berangkat kerja itu sunnah apa bukan? Enggak. Berarti diperintahkan enggak? Enggak. Berarti enggak boleh? Ya boleh, cuman harus apa? Hati-hati. Mandinya pakai shower, mangap. Terus keselak, batal puasa. Jadi mandi saat puasa itu ada mandi sunnah, ada mandi tidak sunnah. Boleh nggak mandi yang nggak sunnah? Boleh. Misalnya panas gerah, tak mandi biar seger. Nah ketika mandi nggak sengaja keselak, batal. Kenapa? Karena sedang melakukan yang tidak diperintahkan. Berarti nggak boleh mandi? Oh bukan begitu, boleh. Tapi nopo harus hati-hati. Sedang gosok gigi pakai odol, terus keselak, batal nggak? Batal. Kenapa? Tidak, sedang melakukan yang tidak diperintahkan. Lu saya kan gosok gigi, tidak ada yang merintahkan gosok gigi pakai odol. Jadi kalau pakai odol harus hati-hati. Kalau keselak tertelan, batal. Nah, berarti nggak usah gosok gigi, ya nggak begitu. Ya. Hal-hal yang dibolehkan, memakai celak. Pakai celak boleh, meskipun kerasa pahit. Mandi, berendam, menyiram air ke kepala dengan air dingin misalnya, kepanasan, boleh. Tapi kalau tertelan apa? Batal. Mencicipi makanan boleh, tapi mencicipi yang sedikit ya. Ambil. Kurang asin, tambahin. Ambil lagi. Atau bawa bapak itu nggak usah ngicipin kalau bukan tukang masaknya. Ya. Kalau ibu-ibu itu ngicipin sedikitnya cukup, betul kan? Tapi kalau bawa bapak itu, wah satu centong. Sik, ambil lagi, burung. Batal puasanya. Nah. Berikutnya orang yang nggak puasa. Siapa orang yang tidak puasa? Satu, orang sakit. Orang sakit boleh tidak puasa. Orang yang sakit itu boleh puasa, boleh enggak. Kalau puasa memberatkan nggak usah puasa. Kalau puasa bahaya nggak boleh puasa. Ibunya kalau puasa bahaya janinnya, nggak boleh puasa. Kalau nekat puasa dosa. Dokter bilang ibu ini nggak boleh puasa, nanti bahaya. Penyakitnya makin ganas, ibu bisa mati. Nekat puasa, tawakal, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, harus tahu diri. Lah saya kalau nggak puasa, ya nanti ganti 1 hari. Bayar fidyah, nggak bayar. Cukup bayar apa? Puasa. Cukup membayar puasa. Tidak pakai fidyah. Ini sering yang orang-orang itu salah. Saya sakit tapi sudah saya bayar fidyahnya. Lah ngapain bayar fidyah? Nggak wajib fidyah. Yang wajib apa? Bayar puasa atau qadha. Yang kedua, orang tua yang sudah sepuh dan orang sakit yang tidak diharap sembuhnya. Mereka ini tidak puasa dan tidak mengqadha. Hanya apa? Bayar fidyah. Hanya bayar fidyah. Fidyahnya apa?
fidyahnya 1 mud makanan pokok setempat. Kalau di Indonesia 1 mud beras. 1 mud beras itu lebih kurang 500 sekian puluh gram, dibulatkan lebih kurang 600 gram. Setiap harinya 600 gram. Dibayarkan mentah beras, bukan nasi bungkus. Ini pendapat yang saya pilih yang insya Allah lebih hati-hati. Karena 2 hal. Ibu-ibu, karena 2 hal. Yang pertama, Nabi nyuruhnya makanan pokok. Kalau makanannya sudah matang, dia itu nggak punya pilihan kecuali dimakan saat itu. Betul nggak? Tetangga sini ngasih 10 hari fidyah 10 bungkus. Tetangga sini ngasih 10 bungkus. Tetangga depan ngasih 10. Harus tinggal apa? Dijual juga nggak bisa. Disimpan juga rusak. Dimakan semua saat itu juga nggak habis. Betul nggak? Maka dikasih apa? Beras. Kasih beras, sini ngasih 10 kilo, sini ngasih 5 kilo, tetangga depan ngasih 10 kilo lagi, tetangga sini ngasih 5 kilo, dikumpulkan 200 kilo. Dia bebas, mau dijual, mau disimpan, mau dikasihkan orang. Oh, ini saya dapat 200 kilo beras, aku mau buka toko beras. Boleh nggak? Boleh. Manfaat nggak? Tapi kalau nasi bungkus nggak bisa. Jadi lebih baik dibayarkan apa? Beras. Kapan membayar fidyahnya? Setiap harinya. Tidak boleh dirapel di awal. Tanggal 1 Ramadan ini fidyahnya ibu saya untuk akhir Ramadan. Tidak sah kecuali cuma 1 hari toh. Jadi harus setiap harinya dibayarkan fidyahnya. Kecuali dirapel di akhir boleh. Tanggal 10 Ramadan aku bayar fidyah 1 sampai 10 boleh. Harinya lewat dulu baru dirapel. Nggak boleh harinya belum masuk sudah dirapel. Seperti sholat zuhur jam 10 pagi, sah nggak sholatnya? Ya, yang penting kan aku sudah waktunya belum masuk. Begitu juga puasanya belum wajib, udah dibayarkan fidyahnya. Maka fidyahnya boleh. Dirapelnya di kapan? Di akhir. Atau setiap harinya bayar 1. Atau dirapel misalnya 6 hari sekali, 5 hari sekali. 1, 2, 3, 4, 5. Ini fidyahku 1 sampai 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ini 6 sampai 10. Atau di akhir hari Idul Fitri, ini fidyahku semuanya, kasihkan ke orang. Boleh dikasihkan ke 1 orang, boleh dibagi-bagi. Jadi yang tidak puasa 1 orang sakit, yang kedua orang yang tidak mampu, yang ketiga orang yang bepergian. Orang yang bepergian itu boleh tidak puasa, tapi ada ketentuan. 1, perginya harus safar panjang, bukan safar pendek. Safar panjang itu jaraknya lebih dari 80 kilo. Bukan jarak PP, tapi jarak tempuhnya. Misalnya Solo ke Jogja itu cuma 60 kilo. Orang yang safar ke Jogja boleh qashar sholat nggak? Nggak boleh. Boleh jamak nggak? Nggak boleh. Boleh batal puasa nggak? Nggak boleh. Tapi kalau ke Semarang, safarnya lebih dari 80 kilo, maka dia sudah termasuk safar panjang. Safarnya safar panjang, boleh berbuka. Karena lebih dari berapa? 80 kilo, syaratnya itu 1. Yang kedua, safarnya safar boleh, bukan safar maksiat. Kalau safar maksiat nggak boleh qashar, nggak boleh jamak, nggak boleh membatalkan puasa. Nah tadi kita sudah bahas siapa yang wajib puasa. Nomor 4 adalah orang mukim. Siapa yang disebut mukim dan siapa yang disebut musafir? Seorang yang safar, niat tinggal di tempat tujuan lebih dari 3 hari, hari masuk dan hari keluar nggak dihitung. Lebih dari 3 hari, hari masuk dan hari keluar tidak dihitung. Maka dia dianggap mukim. Misalnya, saya ke Jakarta, naik mobil, berangkat Senin pagi, sampai sana Senin malam, maka hari Seninnya nggak dihitung. Saya niat pulang Jumat, berarti Jumatnya juga
nggak dihitung. Maka saya niat di sana berapa hari berarti? Selasa, Rabu, Kamis. Cuma berapa? 3 hari. Maka selama saya di sana saya disebut musafir. Karena apa? Niatnya tidak lebih dari 3 hari. Lu kan Senin sama Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 4 hari. Hari masuknya nggak dihitung, hari keluarnya juga nggak dihitung. Tapi kalau saya niat, oh saya berangkat Senin, nanti saya mau pulang hari Sabtu. Senin sama Sabtu nggak dihitung, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, berarti 4 hari, lebih dari 3 hari. Maka ketika nyampe di sana, saya dihukumi mukim. Saya nyampe Senin malam, maka Selasanya wajib apa? Puasa. Selasanya sudah nggak boleh qashar, nggak boleh jamak. Kenapa? Karena saya sudah habis safarnya. Kenapa habis safar? Sudah niat mukim lebih dari berapa? 3 hari. Paham ibu-ibu, bapak-bapak? Ya. Ini detailnya ada di dalam bab qashar. Detailnya pembahasannya nggak mungkin dibahas semua di sini, karena ada banyak hukum. Orang yang berangkat nggak tahu kapan pulang, orang yang berangkat ada kepentingan, ya besok bisa selesai, bisa jadi sebulan baru selesai, nggak tahu. Ada orang nggak ada urusan pergi, berapa lama boleh jamak, itu dalam bab qashar. Ya, dibahas di dalam bab qashar. Ya. Jadi harus perhatikan siapa yang disebut mukim dan musafir. Pergi ke Jakarta niatnya hadir konser 3 hari, terus dia batal puasanya qashar, nggak boleh, karena itu safar maksiat. Nggak boleh jamak, nggak boleh qashar. Kemarin dulu ada konser di Jakarta yang datang orang kafir dari Inggris atau dari mana nggak tahu, dia itu LGBT. Konser di Indonesia, konser musik di Indonesia, penyanyinya LGBT, wong kafir. Itu ada ustad, wih, surbannya sakmene gede, brewoknya sakmene. Saya sarankan buat saudara-saudara Muslim yang hadir konser, ya sholatnya di jamak saja. Ya, nanti di sana sulit keluar, sholatnya di podium di jamak saja. Ya, haram, nggak boleh jamak. Kenapa? Maksiat, nggak boleh. Nah, itu tadi. Kapan diperbolehkan ketika berpergian untuk berbuka? Nah, ini penting juga. Kalau berangkat safarnya sebelum subuh, maka hari itu boleh tidak puasa. Misalnya mau ke Jakarta naik mobil, berangkatnya sebelum subuh, jam 3 udah berangkat, hari itu boleh tidak puasa. Kenapa? Fajar terbit dalam keadaan dia sudah mulai apa? Safar. Tapi kalau niat berangkatnya jam 8 pagi, terbit fajar dia dalam keadaan masih mukim, maka dia wajib puasa hari itu. Besoknya kan dia sudah dalam keadaan safar, maka besoknya baru boleh tidak puasa. Jadi saya mau umroh, berangkatnya jam berapa? Jam 6, keluar dari rumah jam berapa? Jam 6. Saya nggak puasa, nggak boleh. Hari itu wajib puasa. Ini mazhab mayoritas ulama. Mazhab mayoritas ulama. Hati-hati. Jika mulai safarnya setelah subuh wajib puasa hari itu. Besoknya terbit fajar dia dalam keadaan safar boleh. Kecuali dia sudah dihukumi mukim seperti yang kita bahas tadi. Tapi kalau sebelum subuh berangkat, hari itu dia boleh mulai tidak puasa. Jadi orang yang tidak puasa, 1 orang sakit, 2 orang yang sudah tidak mampu karena tua maupun karena sakit yang tidak dihukumi, tidak diharapkan sembuh. Yang ketiga orang yang bepergian. Yang keempat wanita hamil dan yang menyusui. Wanita hamil dan menyusui. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Ibu hamil dan ibu menyusui itu boleh tidak puasa. Biasanya alasannya 2. 1, lemes. Saya hamil, saya lemes, nggak kuat puasa, boleh. Saya menyusui, saya kalau menyusui sambil puasa saya lemes, nggak kuat, boleh nggak puasa.
Ibu hamil yang nggak kuat boleh tidak puasa. Ibu menyusui yang nggak kuat boleh tidak puasa. Apa kewajibannya? Qadha. Ya. Kewajibannya apa? Qadha. Ini 4 mazhab. Ulama 4 mazhab mengatakan dia kewajibannya hanya qadha, enggak fidyah. Enggak fidyah. Yang kedua, ibu hamil biasanya membatalkan puasa atau ibu menyusui membatalkan puasa bukan karena lemas, tapi karena khawatir anaknya atau khawatir janinnya. Dokter bilang, ibu jangan puasa. Saya kuat, tetap jangan puasa, bahaya. Oke, dia nggak puasa bukan karena lemes, tapi karena janinnya. Dia nggak puasa bukan karena lemes, tapi karena anaknya. Kalau nggak dapat susu, anaknya sakit, misalnya. Saya kalau puasa susunya nggak keluar, bahaya buat anaknya misalnya. Maka dia boleh tidak puasa. Kewajibannya apa? Ada perbedaan pendapat. Apakah qadha saja atau qadha plus fidyah? Mazhabnya Syafi'iyah dan yang lainnya qadha plus fidyah. Jadi kedua keadaan tersebut semuanya wajib qadha. Karena ada pendapat yang mengatakan hanya fidyah saja. Ini pendapat yang tidak disepakati oleh mayoritas ulama. 4 mazhab tidak sepakat. Semua mewajibkan qadha puasa. Lah saya sudah bayar fidyahnya, fidyah lain. Fidyah itu hanya pada ibu hamil yang buka karena apa? Khawatir janinnya. Ibu hamil ya ibu menyusui yang membatalkan puasa karena khawatir janinnya, itu qadha plus fidyah. Tapi qadhanya ulama sepakat 4 mazhab. Harus dibayar puasanya, ya. Yang terakhir, orang meninggal yang masih punya hutang, bagaimana hukum? Ada 2 keadaan. Orang yang meninggal punya hutang puasa, itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama atau keadaan yang pertama, dia belum sempat bayar udah mati. Misalnya di bulan Ramadan sakit, habis itu meninggal di bulan yang sama. Belum sempat masuk Syawal sudah meninggal. Maka dia tidak wajib membayar apa-apa. Tidak wajib membayar apa-apa. Kenapa? Belum sempat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia puasa nggak mampu, qadha juga nggak mampu. Kenapa? Lalu belum masuk waktunya qadha. Atau ibunya ya, ada orang sakit ya, Ramadan sakit, Syawal belum sembuh, Syawal, Dzulqa'dah belum sembuh, Dzulhijjah meninggal misalnya. Dia nggak wajib apa-apa. Nggak wajib dibayar puasanya. Kenapa? Belum sempat bahkan untuk mengqadha. Keadaan yang kedua, dia sudah sempat tapi belum membayar. Apakah dosa? Enggak. Karena Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu kadang-kadang membayar puasanya itu di bulan Sya'ban. Berarti sudah mepet Ramadan baru bayar. Karena membayar puasa itu tidak wajib langsung. Boleh nanti-nanti. Lah, sudah sempat nanti-nanti meninggal. Dosa enggak? Enggak, tapi wajib dibayarkan oleh keluarganya. Apa bayarnya? 1 harinya 1 mud fidyah. Punya utang 20 hari, sudah sempat bayar, meninggal, dibayar 20 mud fidyah 20 hari. Kalau dibayar puasa boleh nggak? Boleh. Punya utang 20 hari, sudah sempat bayar, belum bayar, meninggal, punya anak 4, 20 hari, ayo masing-masing 5 hari, 5 hari, 5 hari, 5 hari. Boleh, boleh. Nggak ada yang mau puasa, dibayar fidyahnya boleh, boleh. Jadi orang yang meninggal punya hutang puasa, imma sudah sempat, imma belum sempat. Kalau belum sempat nggak wajib apa-apa. Kalau sudah sempat belum membayar, meskipun nggak dosa, dia wajib bayar. Seperti juga orang yang haji. Orang yang haji itu wajib bagi yang mampu, betul nggak? Kalau sudah mampu, nggak wajib tahun itu, boleh tahun-tahun berikutnya. Sudah mampu, belum berangkat, mati.
maka wajib dihajikan pakai uangnya. Jadi belum sempat haji padahal udah wajib. Bu, ayo mangkat haji. Ojo tahun iki aku urung siap. Hatiku urung mantep. Kan begitu toh. Aku sing ndek dosa akeh, itu setan. Justru ndek dosa akeh iki ndang cepet-cepet budal. Bentang diampuni susah. Saya punya kawan itu beli motor itu harganya 400 juta. Motor panas kepanasan, udan petang 100 juta. Itu dapat mobil bagus. Nggak, dia beli motor untuk touring, pergi kemana? Ngobrol-ngobrol, ente beli motor berapa harganya? 400 juta. Mahal ya. Saya ngobrol macam-macam. Tanya, ente belum haji? Belum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ente beli motor kok 400 juta tapi belum haji? Anak belum siap. Loh, ente udah siap digebukin malaikat kalau mati. Loh, kok ente ngomong gitu? Lah, anak mau ngomong apa lagi? Beli motor 400 juta, tetap artinya mangkat haji ora tetap. Itu kalau mati, sebelum dibagi warisannya harus dikeluarkan dulu untuk badal haji. Nggak boleh hartanya langsung diambil warisan semuanya, harus dikeluarkan dulu untuk badal haji, bayar hutang, baru sisanya dibagi warisan. Ya, catatan, mengkodok puasa tidak wajib segera, boleh nanti-nanti, kecuali orang yang meninggalkan puasa di siang hari tanpa yang membatalkan puasa tanpa uzur, sengaja tidak puasa, sengaja nggak puasa, maka dia melakukan dosa besar. Ramadan siang hari nggak puasa, dia dosa besar, lebih besar dari zina, lebih besar dari LGBT, lebih besar dari korupsi, lebih besar dari maling, lebih besar dari makan riba. Ya. Lebih besar dari, maaf agak kasar ya, lebih besar dari mbak-mbak pelacur itu. Ini karena banyak dari kaum muslimin sana tuh tampangnya baik tapi nggak puasa. Yang penting agama itu akhlak, enggak. Iki yo penting. Seorang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, maka kodoknya harus langsung 2 Syawal langsung bayar puasanya, dan harus urut. Nggak boleh ada jeda. Yang boleh nanti-nanti, yang boleh nggak urut, itu hanya orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur. Wallahu a'lamu bishawab. Ya, mudah-mudahan bisa cukup memahami. Ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mendaftarkan haji untuk anak yang masih kecil boleh nggak? Boleh. Tapi kalau dia berangkat masih belum balik, perhatikan, anak kecil yang haji maupun umroh, ya, boleh nggak hajinya selama sudah mumayyiz, hajinya sah, umrohnya sah. Tapi ketika balik dia wajib haji lagi. Kenapa? Karena hajinya belum balik, belum cukup untuk menunaikan hajjatul Islam atau haji Islam. Umroh itu sama, wajib setahun seumur hidup sekali. Ya, tapi ibu-ibu yang berangkat haji dari Indonesia itu biasanya umroh dulu. Ya, jadi pulang ke Indonesia sudah haji yang wajib, sudah umroh yang wajib. Jadi jangan bapak-bapak berangkat haji pulang, aku belum umroh, lah kemarin kan udah umroh. Berarti wajib umrohnya sudah, wajib hajinya sudah. Tapi kalau dia masih belum balik, udah berangkat haji, selama sudah mumayyiz, hajinya sah, umrohnya sah, dapat pahala. Tapi ketika balik, dia punya beban untuk haji lagi, punya beban untuk umroh lagi. Adapun daftarkan sekarang boleh nggak? Boleh. Wallahu a'lam. Jadi kalau misalkan dalam sebulan 1 kali ini harus masuk obat di dalam tubuh melalui infus, tapi setelahnya itu untuk melancarkan obat itu harus infus. Itu nah infus yang kedua masuk itu kan bukan obat, tapi masuk melancarkan. Ya, itu infusnya isinya apa? Nutrisi atau bukan? Kalau yang pertama masuk itu obat. Yang kedua? Yang kedua itu untuk melancarkan obat itu. Isinya apa? Lah ya, cuman NaCl atau ada nutrisi?
Kalau bukan nutrisi nggak batal. Kalau nutrisi batal. Wallahu a'lam. Ya. Kalau bukan nutrisi nggak batal, kalau nutrisi batal. Sudah terlanjur ya sudah. Tanyanya sebelum. Kalau sudah terlanjur istighfar. Istighfar. Ya, banyak istighfar. Uang yang haram itu, misalnya kita nyuri uangnya orang, korupsi, itu harus dikembalikan. Kalau sudah dibelikan rumah, rumahnya harus dijual, dikembalikan. Tapi kalau orang bekerja dengan pekerjaan yang dia itu tercampur antara halal dan haram, maka itu orang yang hartanya tercampur, dia tidak wajib melakukan hal yang demikian. Misalnya dia beli motor pakai uang riba, maka ketika dia beli motor pakai uang riba, ketika dia selesai cicilannya taubat, motornya itu milik dia halal, mobilnya milik dia halal, karena dia beli dengan cara yang halal, dengan hutangnya halal, yang tidak boleh itu tambahannya. Ya, jadi beda antara uang halal murni dan uang halal yang tercampur. Wallahu a'lam. Ya. Tidak wajib. 5 hari Ramadan terus meninggal, 25 harinya itu kan bukan utang, memang dia udah meninggal. Ya, orang udah mati kok dibebanin hutang, kasihan. Kalau punya hutang, lah ini kan bukan hutang, dia udah nggak masuk, udah selesai hidupnya, Ramadan udah selesai, berpindah ke Allah SWT, udah nggak ada kewajiban lagi. Ada ciri-ciri husnul khotimah insyaallah, harapannya baik. Tapi banyak orang fasik mati di bulan Ramadan juga, orang kafir mati di bulan Ramadan juga. Tapi kalau orang muslim baik mati di bulan Ramadan, itu menjadikan kita ini makin husnudzon kepada Allah insyaallah, dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Nah. Cukup ya? Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.